الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Masalah subuh dimulakan Allah. Mari kita lanjut ngaji mudzakarah fikih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Ila Syekh Zainuddin Al-Maliki Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis siwak. Fasal menjelaskan tentang siwak. Ini berkaitan dengan wudu. Sebenarnya siwak itu disunnahkan tidak hanya pada wudu saja, tetapi supaya berkaitan, maka di sini disinggung tentang siwak. Karena sebelumnya kita membahas tentang toharoh, macam-macam air, kemudian mendekati bab wudu, diawali di antara sunnah-sunnahnya adalah siwak. Dan siwak itu berkaitan dengan toharoh, dengan bersih-bersih. Yusannu disunnahkan as-siwaku siwak fi kulli halin, dalam setiap kondisi, wa fi kulli zamanin, dan dalam setiap waktu. Jadi kapan saja siwak itu 24 jam sunnah, dalam kondisi apapun. Walau liman la asnanahu, bahkan walaupun bagi orang yang tidak ada gigi lagi, giginya sudah ompong semua, tetap disunnahkan siwak. Haitsu lam yakhsha tanajjusa famihi, selama dia tidak khawatir busnya berdarah sehingga mulutnya menjadi najis. Nah, itu tidak boleh kalau misalkan siwak kemudian membahayakan tubuh sendiri, tidak boleh. Tapi kalau dia tidak dikhawatirkan itu, mungkin misalkan memakai siwak yang lembut, karena siwak itu macam-macam ya, bulu-bulunya itu ada yang lembut, ada yang kasar. Kalau dia tidak khawatir, maka orang sudah nggak punya gigi pun tetap disunahkan bersiwak. Li khabaril Bukhari, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. As-siwaku, siwak itu matharatun, adalah sebuah kebersihan, lil fami, untuk mulut, mardatun, dan menjadikan ridha, lirabbi, terhadap Allah, terhadap Tuhan. Siwak itu membersihkan mulut dan meridhakan Allah atau meridhakan Tuhan. Wa yata'akkadu, dan semakin kuat, semakin dianjurkan, likulli wudu'in, untuk setiap wudu. Aslinya sunnah dalam 24 jam kapan saja, dalam kondisi apapun, itu sunnah bersiwak. Lebih dianjurkan lagi ketika mau wudu. Walikulli sholatin, dan juga setiap mau sholat, mau wudu itu kesunahannya lebih dianjurkan, lebih kuat. Dan setiap sholat juga lebih kuat lagi anjurannya. Fardin au naflin, baik sholat itu fardu ataupun nafil, sholat sunnah. Wa in sallama min kulli rak'ataini, walaupun dia salam setiap 2 rakaat. Ya, walaupun setiap 2 rakaat salam, misalkan sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap mau takbir tetap disunahkan bersiwak lagi. Jadi kesunahannya bukan satu kali untuk terus selesai, satu kali sebelum takbiratul ihram, satu kali terus habis itu selesai. Enggak. Setiap mau takbiratul ihram, walaupun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, disunahkan juga bersiwak. Wa in qarubal faslu, walaupun jaraknya antara sholat satu dengan sholat yang lain itu pendek. Falau tarakahu, seandainya dia meninggalkan bersiwak, awwala sholati, di awal sholatnya, sebelum sholat dia lupa bersiwak. Tadarakahu, maka dia menyusulinya,
maka dia bisa mengerjakan bersiwak asna'aha di tengah-tengah salat bi fi'lin qalilin, dengan catatan dengan fi'lin qalil, dengan gerakan yang sedikit. Karena nanti kalau gerakannya banyak bisa membatalkan sholat. Maksudnya saking disunahkannya sholat itu, disunahkannya bersiwak itu, kalau seseorang itu lupa untuk bersiwak di awal sholat, sebelum sholat dia lupa bersiwak, di tengah-tengah sholat, oh iya belum bersiwak tadi. Tengah-tengah sholat boleh bersiwak, dengan catatan fi'lin qalil, dengan gerakan yang sedikit. Karena nanti kalau gerakan-gerakan itu banyak, gerakan itu besar, maka nanti membatalkan sholat. Kata'ammumi, begitu juga dengan ta'ammum. Ta'ammum itu memakai imamah, memakai sorban. Itu juga sama. Kesunahannya dikuatkan ketika mau sholat. Sehingga kalau misalkan lupa tidak memakai imamah ketika sholat, di awal sholat, di tengah-tengah sholat bisa menggunakan imamah. Tapi tentu tadi dengan catatan, dengan fi'lin qalil, dengan gerakan yang sedikit. Allahu Akbar. Wa dzalika li khabari sahihain, lil khabari sahih. Ada hadis sahih meriwayatkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku, kata Nabi, la amartuhum, tentu aku akan perintahkan mereka bisiwaki, untuk bersiwak, inda kulli wudu'in, dalam setiap wudu. Kita wudu 5 kali itu minimal. Belum lagi nanti wudu mau sholat yang lain, mau sholat duha atau apa-apa, atau membaca Quran, wudu satu hari bisa lebih dari 5 kali. Maka itu siwak, kata Nabi, seandainya aku tidak memberatkan umatku, tentu akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap wudu. Ai amro ijabin, maksudnya kata para ulama di sini dijelaskan, perintah di sini adalah perintah wajib. Tetapi ternyata tidak, ternyata maksudnya di sini ternyata memang hukumnya sunnah, oleh Allah ditentukan hukum bersiwak adalah sunnah, tidak wajib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inda kulli sholatin, dalam riwayat lain disebutkan inda kulli sholah, setiap sholat, setiap mau sholat. Wa li khabaril Humaidi, dan juga dengan dalil hadis yang diriwayatkan Al-Humaidi bi isnadin jayyid, dengan sanad yang baik, rak'atani bisiwak, 2 rakaat dengan menggunakan siwak, afdalu, lebih utama, min sab'ina rak'atan, daripada 70 rakaat bila siwakin, dengan tanpa siwak. Salat 2 rakaat tapi bersiwak dulu, itu lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaat daripada tanpa siwak. Itu mudah, bisa mendapatkan keutamaan lebih. Padahal cuma 2 rakaat, coba bandingkan dengan 70 rakaat. Wa yata'akkadu aidan, dan juga dikuatkan lagi kesunahannya itu li tilawatil Quran, ketika hendak membaca Al-Quran, au haditsin, atau membaca hadis, au ilmin syar'iyyin, atau ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu segala macam berkaitan dengan syariat, maka disunahkan juga untuk bersiwak ketika mau membaca atau mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Wali taghayyuri famin, dan juga dianjurkan lagi lebih kuat ketika berubahnya bau mulut, binahwi naumin, sebab tidur, au akli karihin, atau makan yang berbau tajam, yang berbau tidak enak. Wali taghayyuri sinnin, dan juga ketika berubahnya gigi, binahwi sufratin, ketika misalnya menguning giginya, wal istiqadhin min naumin, dan juga dianjurkan juga ketika bangun dari tidur, wa iradatihi, dan ketika mau tidur. Bangun tidur sunnah bersiwak. Jadi Masya Allah 24 jam isinya bersiwak semua nih. Bangun tidur siwak, kemudian mau wudu siwak lagi, mau sholat siwak lagi, mau baca Quran bersiwak lagi. Itu memang
banyak sekali keutamaan bersiwak. Di antaranya nggak disebutkan di sini, kata Sayyidina Ali itu mencerdaskan, menajamkan otak. Di antara yang membuat otak itu mudah untuk menghafal ataupun dia mudah untuk memahami ilmu adalah bersiwak dan berpuasa, kata Sayyidina Ali. Wa 'inda dukhuli masjidin, ketika mau masuk masjid, wa manzilin, dan ketika mau masuk rumah, wa fi sahari, dan ketika sahur, ketika waktu sahur, wa 'indal ihtidar, dan ketika sakaratul maut, ketika sekarat sunnah bersiwak, insyaallah. Kama dalla alaihi khabaru sahihain, sebagaimana ditunjukkan, sebagaimana disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Bal yuqalu, bahkan disebutkan, innahu, sesungguhnya siwak itu yusahilu, memudahkan khurujar ruh, keluarnya ruh. Bahkan Nabi ketika mau wafat, beliau itu minta bersiwak. Kemudian siwaknya kan biasanya siwak itu kan masih keras. Siwak itu kan masih keras, bentuk kayu itu. Kemudian supaya ada serat-seratnya itu kadang digigit dulu, kadang dipukul-pukul supaya ada serat-seratnya itu. Kemudian Rasulullah minta tolong kepada Sayyidah Aisyah untuk menggigit, untuk melembutkan itu siwak. Kemudian beliau bersiwak. Nabi ketika mau wafat, beliau juga bersiwak. Dikatakan para ulama, siwak itu memudahkan keluarnya roh. Wa min hadza, dari kesunahan ini, akhadha ba'duhum, sebagian ulama mengambil pendapat, ta'akudahu, dianjurkannya bersiwak, lil maridi, untuk orang sakit. Bagi orang sakit, ya karena tidak tahu orang itu maksudnya sakitnya sakit yang membawa dia kepada kematian atau tidak, maka orang sakit pun disunahkan bersiwak. Ringkasnya 24 jam selama tidak dikhawatirkan untuk berdarah ataupun melukai tubuh, maka sunnah bersiwak. Wala yukrahu siwaku, dan tidak dimakruhkan bersiwak fi halati minal ahwal, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, enggak ada dimakruhkan siwak itu. Illa lis-shaimi, kecuali bagi orang yang berpuasa. Ini pengecualian sekarang di sini, pengecualiannya kecuali orang berpuasa ba'da zawali, selepas zawal itu berarti selepas zuhur. Karena mulai zawal itu mulai masuk waktu zuhur. Jadi selepas zuhur untuk orang yang berpuasa tidak lagi disunahkan bersiwak, bahkan makruh. Haitsu lam yataghayyar famuhu, selama tidak berubah bau mulutnya, bisa babin akhara, dengan sebab yang lain, ghairi shaumin, selain puasa. Orang puasa pada umumnya itu bau mulutnya berubah. Ada yang memang karena sebab puasa itu, karena sebab lama tidak makan, ataupun memang dari dalam, dari perut, itu bau mulutnya orang berpuasa. Tapi dikata para ulama di sini mengatakan kalau mulut itu berubah sebabnya bukan karena puasa, maka tetap disunahkan, karena umin, seperti tidur, wanahwi, dan semacamnya. Amma idza taghayyara bidzalik, adapun kalau berubah, bau mulut itu berubah, bidzalika, dengan tidur ataupun semacamnya, fala karahata lahu, maka tidak dimakruhkan untuk bersiwak. Yang dimakruhkan bagaimana? Ketika bau mulut itu berubah dengan sebab puasa, kemudian dia bersiwak, nah itu dimakruhkan. Karena apa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa bau mulut orang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah daripada aromanya minyak kasturi. Sehingga kalau bau mulut itu dihilangkan, maka itu bertentangan keutamaannya. Karena bertentangannya. Maka di sini kalau disebutkan kalau bau mulut itu berubah dengan sebab selain puasa, tadi kan yang ada fadilahnya, yang ada keutamaan adalah bau mulut orang berpuasa. Jadi berubahnya bau mulut sebab puasa. Tapi kalau berkaitan dengan siwak, kalau bau mulut itu berubah sebabnya bukan karena puasa, maka tidak makruh. Walau ba'da zawal, walaupun selepas zawal, selepas zuhur. Kama tamadahu jam'un, sebagaimana
dipegang atau diambil pendapat ini oleh sebagian para ulama. Allahu Akbar. Itu dalam mazhab Syafi'i demikian. Jadi kalau untuk berpuasa sebelum zuhur masih disunnahkan, sunnah subuh sampai jam 12 itu masih disunahkan untuk bersiwak. Mau sholat duha sunahkan. Begitu selepas zuhur maka makruh. Wa yahsulul istiyaku, dan terhasilkan bersiwak itu, maksudnya sudah dikatakan bersiwak bikulli khashinin, dengan segala macam sesuatu yang kasar. Apapun itu, kalau kasar-kasar maka sudah bisa dikatakan bersiwak. Karena siwak itu apa namanya, kegiatan membersihkan gigi itu namanya bersiwak. Nah, kemudian bahannya apa? Alat yang digunakan apa? Maka di dalam kitab fikih dikatakan bikulli khashinin, apapun yang kasar maka itu sudah cukup atau bisa dikategorikan untuk bersiwak. Digunakan untuk bersiwak. Kalau binahwi khirqatin, walaupun dengan sepotong kain. Kain misalkan kain lengan atau apa itu, ini kan agak kasar kain, kemudian digunakan untuk menggosok gigi, maka itu sudah dikatakan bersiwak juga. Au usnanin, atau tumbuhan-tumbuhan yang berserat bisa digunakan untuk bersiwak. Walakinnal afdal, tetapi yang utama ayyakuna, hendaknya ada si alat siwak itu bil araqi, dengan kayu arok. Nah, kayu arok yang biasa dijual ada plastiknya, itu namanya kayu arok. Namanya kayu arok. Itu yang paling utama. Karena Nabi dan para sahabat umumnya pakai itu. Tsumma bin nakhli, kemudian dengan pelepah kurma, bisa juga dengan pelepah kurma. Pelepah kurma kemudian digecak, itu digigit atau ditumbuk. Kemudian nanti ada serat-seratnya, itu bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Tsumma bizaitun, kemudian dengan kayu zaitun. Tsumma bil ud, kemudian tingkatannya berikutnya dengan kayu dzirrihil thayyibati, yang memiliki aroma yang enak. Apapun itulah pokoknya aroma yang tidak menambah bau mulut tapi menghilangkan bau mulut. Tsumma bil udil ladzi laisa lahu rihan thayyibatun, kemudian dengan kayu yang tidak ada aroma yang enak, yang pokoknya ada baunya. Wal yabisu, adapun siwak yang kering, kayu siwak yang kering, al mandiyu, yang dibasahi bil ma'i, dengan air, aula, lebih utama, minar rotbi, daripada siwak yang basah. Ada yang dijual siwak itu basah, siwak yang memang basah dia. Tapi di sini di dalam kitab fikih yang kering kemudian dibasahi dengan air, kering kemudian supaya agak lemes dibasahi dengan air, itu lebih utama daripada yang masih basah di awalnya. Wala yahsulu, wa yusannu, dan disunnahkan ayyanwiyah, untuk berniat bihi, dengan siwak itu, as-sunnata, sunnah. Hendaknya niat menghidupkan sunnah. Liyuthaba alaihi, supaya diberi pahala. Jadi ya, dikatakan tadi bahwa bersiwak itu bisa terhasilkan. Maksudnya bisa dikatakan seorang itu bersiwak dengan segala jenis apapun yang kasar. Bahkan sampai dengan menggunakan kainnya pun, kain lengannya ataupun kain apapun itu sudah dikatakan bersiwak juga. Sehingga dikiaskan gosok gigi dengan sikat gigi yang ada sekarang, itu juga bisa dikatakan sebagai bersiwak, membersihkan gigi, itu kegiatan membersihkan gigi. Tetapi tentu yang lebih afdal tadi itu alatnya yang digunakan adalah kayu arok. Walaupun tadi mungkin dengan bambu atau apapun itu yang bisa kita gunakan untuk bersiwak, maka itu sudah dikatakan bersiwak juga. Wallahu a'lam. Wa ayyabla ariqahu, hendaknya dia menelan ludahnya, awal istiyakihi, sebelum dia bersiwak. Jadi sebelum bersiwak, maksudnya ludah yang ada di mulut itu dibersihkan dulu, ditelan dulu, la ba'dahu, tidak setelah bersiwak. Istilah bersiwak ya tidak menelan ludahnya, ludahnya dibuang.
Tidak harus ya, ini tidak harus, ini anjuran. Kalau misalkan kalau seorang udah di masjid kemudian dia bersiwak keluar lagi untuk mau meludah, nah itu agak merepotkan. Maksudnya ini anjuran saja. Wa alla yamussahu dan hendaknya tidak menghisap mengusap gitu apa namanya siwaknya itu. Ya siwak seperti biasa aja. Wa iyyakuna bil yadil yumna dan hendaknya anjurannya bersiwak itu dengan al yadil yumna, dengan tangan kanan. Bija'ali khinsarihi dengan menjadikan khinsar itu kelingking, wa ibhamihi dan ibu jarinya tahta siwak, di bawahnya siwak. Ini siwak, kelingking dan ibu jari di bawah siwak. Wal asabi'a thalathata, kemudian jari yang 3 itu fauqahu, di atas siwak. Jadi begini memegangnya. Megang siwak itu begini. Ibu jari dengan kelingking di bawah siwak, kemudian jari yang 3 di atas siwak. Ini memegangnya. Wa ayyakuna dan hendaknya ada fi ardil asnan, di lebarnya gigi, zahiraha wa batiniha, bagian luar dan bagian dalam. Jadi ardul asnan maksudnya lebar, melebar. Jadi dia horizontal, bukan vertikal. Gerakannya itu bukan vertikal tapi horizontal. Jadi bagian luar dan bagian dalam. Ya seperti sikat gigi lah. Mubtadi'an, memulai bijanibi famihil aiman, dengan sisi mulutnya yang kanan, tsummal wasat, kemudian bagian tengah depannya, tsummal aisar, kemudian bagian kiri. Wa yukrahu dan dimakruhkan isti'maluhu tulan, penggunaan siwak itu dengan vertikal. Wali khasya, karena apa? Kalau vertikal tuh khawatir terkena gusi. Ya, walaupun ya horizontal juga memungkinkan terkena gusi, tetapi apa namanya kemungkinan gusi itu terluka atau berdarah itu lebih kecil kalau horizontal, kalau menyamping. Tapi kalau menggunakannya itu apa namanya vertikal, atas bawah begitu, maka itu kemungkinan terkena gusi dan itu berdarah ataupun terluka itu lebih besar. Wali khasyati idma'il litsati, kadang-kadang dikhawatirkan membuat gusi berdarah, wa ifsadil asnan dan merusak gigi. Al-lisanu, sedangkan lisan, lidah, yastaku fihi, dia bersiwak dalam lisan itu, tulan, dengan vertikal, li khabarin fihi fi Abi Dawud, karena ada hadis dalam riwayat Abu Dawud menyatakan kalau lidah itu juga disiwaki, digosok juga lidah itu. Nah, kalau lidah itu vertikal, jadi maju mundur, atas bawah begini. Tapi kalau gigi itu menyamping. Itu caranya bersiwak. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyadha'ahu, untuk meletakkan siwak, ay ba'da istimalihi, maksudnya selepas penggunaan siwak itu diletakkan fauqa udhunihil yusra, di atas telinganya yang kiri. Di atas telinganya yang kiri. Taruh begini. Seperti tukang kalau apa namanya naruh pensil, nah kalau itu di kanan, nah ini fauqa udhunihil yusra, di telinga yang kiri. Li khabarin fihi, karena ada hadis mengenai itu, waqtidaan, dan mengikuti bi sahabati, dengan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kebiasaan para sahabat juga demikian, mereka habis bersiwak biasanya digunakan, ya mungkin mereka apa namanya baju tidak seperti sekarang kantongnya bagus, nah, maka mereka mereka letakkan di telinga yang kiri. Fa in kana 'al ardi, kalau misalnya diletakkan di bumi, di bawah, di lantai, nasabahu, hendaknya berdirikan, disenderkan di tembok atau di tiang. Nah, jadi sunnahnya, anjurannya kalau meletakkan siwak, kalau misalkan tidak di kantong ataupun di telinga, itu diletakkan di bawah, itu tidak dibaringkan begitu, tapi ditegakkan. Wa yusannu aidan, dan disunnahkan juga ayaghsilahu, untuk membasuh siwak itu, qabla wad'ihi, sebelum meletakkannya. Habis bersiwak kemudian dicuci baru diletakkan. Wa alla yastaka bi tarfihil akhar, dan hendaknya dia tidak bersiwak juga dengan ujungnya yang lain. Jadi biasanya siwak tuh
satu ujungnya ini dilembutkan sehingga ada serat-seratnya dan bersiwak. Nah, tidak disunahkan untuk bersiwak dengan dua sisi. Jadi atas bawah ada serat-seratnya, itu enggak. Tapi satu aja. Itu kesunahan bersiwak. Ada yang bertanya tentang siwak? Oke. Kadang-kadang sempat mengamalkan paling-paling 4 hari. Dan bagi barangkali semangat mengamalkan lagi. Memang setiap amal sunnah itu setan tidak suka. Setiap amal sunnah, apalagi yang wajib ya, apalagi yang wajib. Dan amal sunnah sunnahnya dia malah diam-diam. Gitu. Sunnah itu dia malah diam-diam. Yang tadi untuk menjaga hati supaya tidak riya, kemudian menjaga hati lah, menjaga niat. Sedangkan kalau amalan fardu itu disunnahkannya malah ditampakkan. Orang tuh kalau sholat 5 waktu justru disunnahkannya berjamaah, karena supaya nampak, supaya memancing orang lain untuk juga berjamaah, sholat wajib juga. Kemudian supaya menghilangkan anggapan orang bahwa kita tidak sholat fardu, tidak sholat 5 waktu. Sedangkan kalau amalan-amalan sunnah, sholat tahajud, itu sunnahnya malah sendiri. Bahkan sholat sunnah itu kebanyakan disunnahkannya di rumah. Sunahkan di rumah. Dan bersiwak juga demikian. Amalan-amalan sunnah, sholat ataupun bersiwak ataupun yang lain, itu setan tidak suka. Maka setan dengan segala macam cara berusaha supaya orang itu tidak bersiwak ataupun nggak ngamalkan sunnah. Ya kita bagaimana caranya? Ya sudah, masing-masing memotivasi dirinya sendiri untuk istiqomah, untuk konsisten di dalam mengamalkan sunnah. Nah, itu memang begitu ya. Siwak itu terutama penyakit itu sering hilang. Kalau yang kita pernah rasakan itu sering sekali hilang. Bertahan tuh paling cuma seminggu atau berapa, hilang. Ini lagi. Memang murah siwak tuh ya, kalau yang kayu Arab tuh ya. Di pondok dulu tuh kadang 2.000 satu itu. 3.000 segitu tuh cuman murah, lumayan murah. Kemudian itu cepat sekali hilang. Taruh di mana tadi siwaknya? Taruh mana lagi siwaknya? Nah, itu kita perlu menghadirkan. Jadi supaya kita semangat, bagaimana kita hadirkan fadilah, keutamaan setiap kita mau amal. Ya, sholat sunnah nih, qobliyah. Wah, saya ini cuma 2 rakaat sholat. Tapi kalau dengan bersiwak, maka lebih baik daripada 70 rakaat. Nah, itu untuk memotivasi kita untuk supaya istiqomah, bisa konsisten. Kalau itu aja mungkin. Kalau yang lainnya, ya itu kan ada faktor-faktor ini ya, faktor godaan dari setan, kemudian tadi itu cepat hilang dan seterusnya. Itu memang menjadikan kita agak tidak semangat untuk mengamalkan sunnah siwak ini. Ya. Masya Allah. Oke, ada lagi? Ada, Ustaz. Untuk kotoran-kotoran gigi yang kondisi waktu termasuk najis apa tidak, Ustaz? Kotoran-kotoran yang di gigi kemudian yang kondisi siwak itu selama dia tidak campur dengan darah, maka itu tidak najis. Jadi yang najis itu nanti kita bahas tersendiri tentang najis ya. Najis itu ada macam-macamnya tersendiri. Dia tidak semua yang kotor itu najis. Najis dengan kotor itu berbeda. Najis dan kotor itu berbeda. Kotor itu tidak tentu najis, tapi kalau najis itu mesti kotor. Gitu. Nah, termasuk di antara yang najis itu darah. Tetapi kata para ulama, darah gigi, kita sikat gigi, kemudian kan biasanya kalau gigi itu ada sedikit darahnya. Di antaranya bersiwak juga. Dan itu memang sulit untuk dihindari. Hampir mesti setiap yang sikat gigi ataupun bersiwak itu ada darahnya yang sedikit
yang nempel di sikat gigi ataupun di siwaknya, maka itu namanya termasuk ma'fu, dimaafkan lah, tidak masalah. Najis tetapi najis yang dimaafu. Itu maksudnya memang nanti kita bahas juga terkait di najis. Ada najis-najis itu memang yang dimaafkan. Di antara kriterianya adalah ketika najis-najis itu memang sulit sekali untuk dihindari. Seperti kayak di jalanan gitu kan. Di jalanan waktu hujan itu kan kotoran-kotoran kucing, kotoran-kotoran anjing kan juga banyak. Tentu itu air yang di situ kan nggak sampai 2 kulah yang di aspal-aspal tuh. Kemudian nyiprat ke sarung kita, nyiprat ke pakaian kita. Itu bagaimana? Ya bukan suci, tetap najis, tapi najis yang dimaafu. Begitu. Nah, termasuk juga tadi darah ataupun kotoran yang di gigi kemudian nempel ke siwak. Kalau kotorannya saja tanpa ada darahnya itu suci. Tapi kalau ada darahnya itu najis tapi dimaafu. Ada lagi? Oke. Siwak itu di gigi, nggak ada di bibir, ada yang di gigi dan lidah. Gigi dan lidah. Asnan, kalau bibir itu namanya syafatun, syafah. Tapi di sini disebutkan asnan. Asnan itu sinun gigi, kemudian asnan itu jamaknya, bentuk pluralnya asnan. Kemudian lisan, lidah, itu juga akan bersiwak. Jadi tidak di bibir, tapi di gigi. Nanti sebagian kita kalau lihat beberapa yang kadang lupa bawa siwak, ya pakai ini langsung, pakai bagian lengannya. Nah, itu tidak masalah. Mungkin kita kadang karena sering lupa atau mungkin siwaknya sering hilang, ya sudah tidak apa-apa, pakai itu saja. Tapi tetap keutamaan itu tidak bisa mengalahkan yang paling utama menggunakan kayu arok. Nah, kayu arok. Sehingga ya emang yang biasa dipakai sama Nabi itu kayu arok itu. Kemudian kayu zaitun yang hitam tuh. Kayu zaitun itu dia agak lembut. Itu orang yang nggak ada gigi pun insya Allah nggak masalah itu. Nah, kalau yang kayu zaitun yang warna hitam itu dia agak pahit rasanya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan. Nah, ini zaman-zaman terakhir ini sudah banyak digantikan, kadang diganti sikat gigi ada segala macam. Tapi kita tentu tetap tidak bisa mengalahkan kesunahan tadi bersiwak dengan menggunakan kayu arok. Insyaallah kita niat amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.